saya dari Technical Service AHM di Technical Training. Jadi saya instruktur Technical Training untuk teman-teman teknisi di lapangan. Nah, kali ini saya akan menginformasikan atau men-sharingkan terkait dengan fitur terbaru dari Honda PCX 160 yang teman-teman ketahui bahwa kita sudah menggunakan new engine ESP Plus. Kemudian kita juga sudah menyematkan HSTC. Nah, sebenarnya banyak perubahannya ya, cuma kali ini kita akan fokus dulu di dua fitur terbaru ini. Yang pertama, kita akan masuk ke engine ESP Plus. Nah, mungkin kemarin dari teman-teman udah ada yang mengikuti launching virtual kami, di sana juga sempat dijelaskan. Coba kita berdiskusi lebih dalam ya. Materi ini di sini kalau kita lihat menggambarkan ada piston sama ada pembakaran, kemudian ada katup 4 valve. Nah, di sini kami mau merefleksikan kepada teman bahwa engine baru ini adalah engine yang bertenaga dan memiliki performa yang sangat baik. Nah, kalau kita lihat engine ini merefleksikan apa yang menjadi permintaan pasar atau konsumen. Jadi konsumen itu biasa kan dia minta, Pak, saya mau engine-nya yang paling bagus, yang paling berperforma tinggi, tapi tetap mau irit dan ramah lingkungan. Nah, itu kami representatifkan dalam sebuah engine yang kami beri teknologi ESP Plus. Di sini ESP Plus ya. Kalau teman-teman sebelumnya mengetahui bahwa engine yang kita gunakan adalah ESP, ini ESP Plus. Nah, di sini ada, kalau kita lihat sedikit kita review speknya, ada perubahan pada bore stroke, di mana mengusung overbore dengan diameter piston lebih besar. Kemudian ada peningkatan CC menjadi 156,9, sebelumnya 149. Kemudian kompresi yang ditingkatkan menjadi 12:1. Tentu saja ini untuk menghasilkan performa yang baik. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita dapat menghasilkan atau menyemburkan tenaga 11,8 kW. Cukup besar ya untuk 160 cc. Kemudian torsi 14,7 Nm. Kalau kita lihat ini untuk yang di sini sama ya kurang lebih. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya yang hijau dengan yang warna merah perbandingannya dengan PCX lama. Nah, yang hijau ini adalah PCX lama. Nah, di sini terjadi gap yang cukup signifikan ya. Artinya improvement yang kita lakukan itu sangat positif. Biasanya kan tipis-tipis tuh. Nah, ini kita memiliki gap yang improvement sangat baik. Kemudian kita akan bahas ESP-nya itu apa? ESP Plus. Jadi konsepnya ESP itu kita mau meningkatkan performa mesin, namun dengan mengurangi friksi atau gesekan yang terjadi di sepeda motor, sehingga performa yang keluar lebih optimal dan pembakaran juga lebih optimal. Tentunya akan membuat motor menjadi awet. Yang kita lihat bahwa ESP Plus itu kita mengadopsi existing teknologi dari engine ESP. Jadi roller rocker arm, penggunaan ACG starter, kemudian ada offset cylinder dan lain sebagainya ya di sini nih. Nah, ini tetap kita adopsi dengan menambah lagi fitur-fitur pada sepeda motor, yaitu di sini ada 4 valve, bore stroke, peningkatan rasio, kemudian kompresi rasio, peningkatan kompresi rasio, kemudian kita penggunaan tensioner lifter dengan mekanisme hidrolik. Lalu optimalisasi jalur udara masuk menuju ruang bakar. Kemudian kita meningkatkan rigiditas crankshaft dengan menambahkan roller bearing. Nanti kita coba bahas seperti apa sih dia bisa meningkatkan rigiditasnya. Kemudian yang terakhir adalah piston oil jet. Nah, kita coba masuk satu persatu ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi dari teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ini 4 katup. Yang tadi sebelumnya 1 in 1 out, sekarang 2 in 2 out. Nah, tentu saja di sana ada luas katup menjadi lebih banyak, sehingga range suplai udara maupun suplai bahan bakar menjadi lebih lebar, sehingga kebutuhan akan pembakaran itu akan menjadi lebih optimal. Tentu saja ini imbang dengan emisi gas buangnya. Jadi setelah terjadi pembakaran itu gas buangnya juga menjadi efisiensi karena katupnya juga lebih luas seperti itu. Nah, ketika itu telah ditingkatkan efisiensinya, tentu saja performanya juga akan meningkat. Jadi ESP itu bukan poin per poin ya, kita lihat secara keseluruhan peningkatan performa. Kemudian kita geser ke kanan, di sini ada piston.
Yang warna merah adalah PCX baru, yang warna hijau adalah PCX lama. Di sini kita lihat tampak lebih besar, gitu. Dengan kompresi yang ditingkatkan ya, tentu aja kan, dia diameternya lebih besar, kubahnya juga kita optimalkan sehingga kompresinya menjadi lebih baik, menjadi 12:1. Namun jangan khawatir, dengan 12:1 ini kita masih dapat menggunakan RON 90 ke atas. Oke ya, ini bisa dilihat nanti di buku pedoman pemilik untuk konsumen. Kemudian di sini kita sudah menggunakan overbore, struknya menjadi lebih pendek. Nah, struk dibuat menjadi lebih pendek, harapannya gesekan antara dinding silinder dengan piston menjadi lebih sedikit, gitu ya. Oke, kemudian next. Nah, di sini kemudian yang kedua adalah meningkatkan rigiditas crankshaft. Nah, ini ada korelasinya dengan perubahan area silinder. Jadi tadi sudah saya sebutkan, kompresinya meningkat, kemudian powernya bertambah. Nah, tentu saja di sini pada saat pembakaran gaya dorong yang dihasilkan akan menjadi lebih tinggi, betul ya, pada piston. Jadi ketika gaya dorong yang dihasilkan lebih tinggi, itu di kecepatan tinggi akibat gaya inersia itu memungkinkan terjadinya defleksi yang mungkin sepersekian mili ya, tapi sepersekian mili itu sangat berpengaruh terhadap gesekan. Jadi kalau kita buat ekstrim, ini ada shaft, yang tengah ini piston ya, piston rootnya. Jadi pada saat dia ke bawah ada tekanan tinggi, itu memungkinkan terjadinya defleksi. Jadi seolah-olah dia lentur gitu. Nah, ketika dia terjadi lentur ini, maka kalau kita lihat di sini ada sisi kiri akan bergoyang, sisi kanan bergoyang, area piston juga bergoyang, sehingga ada tiga titik gesekan yang kemungkinan mengurangi performa sepeda motor. Daerah puli, daerah flywheel atau magnet, terus di area piston. Nah, di sini kita menambahkan roller bearing. Nah, ini di sebelah kanan roller bearing. Nah, roller bearing ini kalau kita buka, penampangnya itu dia berbentuk silinder, sehingga kalau bersentuhan dengan shaft, dia berupa garis lurus kalau kita ambil bidang kontaknya. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan ball bearing. Ball bearing itu kalau kita gambar bidang kontak itu berupa titik, gitu. Sehingga bidang kontak yang bersentuhan lebih banyak itu menyebabkan mampu menahan defleksi. Nanti kalau saya bidang kontak lebih banyak, berarti mengurangi performa atau tidak, gitu, karena dia mengurangi defleksi yang terjadi di area 3 speed ini, gitu. Sementara bearing itu resistensi geseknya sangat kecil ya, walaupun yang roller lebih tinggi daripada ball bearing, namun dengan resistensi gesek yang sangat kecil ini kita dapat mengurangi gesekan yang terjadi di berbagai area atau komponen terkait dengan crankshaft seperti itu, sehingga ini dapat mengurangi getaran. Kalau getarannya berkurang, tentu saja noise berkurang, artinya engine menjadi lebih halus, maka peningkatan performa pun terjadi. Seperti itu konsepnya ya. Kemudian next, piston oil jet. Nah, ini masih juga ada korelasinya dengan perubahan silinder, di mana di sini kan kompresi tadi sudah saya jelaskan meningkat, kemudian power bertambah, artinya saat terjadi ledakan, panas yang terjadi di sini lebih tinggi dibanding model sebelumnya. Nah, kalau teman-teman pernah buka silinder head, itu dilihat biasanya ujung atas piston itu suka ada kerak karbon warna hitam, betul ya. Apalagi kalau yang maintenance-nya kurang baik itu makin numpuk tuh. Nah, kerak karbon itu bisa menyala atau terbakar pada saat terjadi panas yang tinggi. Nah, karena ini memiliki tingkat panas yang lebih tinggi, maka kalau sampai terjadi karbon itu menyala, pada saat piston melakukan langkah kompresi ke TMA, itu nyalanya karbon itu dapat menyebabkan ledakan awal di campuran bahan bakar. Jadi pada saat dia mau menuju ke TMA, busi belum ngasih percikan api, dia sudah menyala duluan karena karbonnya menyala, sehingga belum sampai atas sudah ada ledakan, jadi seolah-olah knocking gitu. Ada gaya lawan. Nah, itu menyebabkan losses pada performa sepeda motor. Nah, di sini kita menambahkan piston oil jet yang menyemprotkan oli ke bagian bawah piston untuk meningkatkan efisiensi pendinginan atau optimalisasi pendinginan pada piston. Nah, ketika ini menjadi lebih dingin, tentu saja ini akan mencegah terjadinya pembakaran awal yang menyebabkan karbon bisa menyala seperti itu.
Kalau pembakaran awal tidak terjadi, tentu saja ini akan mencegah kejadian knocking. Nah, kalau tidak ada knocking, tentu performa optimal keluarnya. Seperti itu ya. Oke, kemudian hidrolik chamber tensioner. Ini kalau kita lihat silindernya ini ada yang silinder kecil, ini tutupnya ya. Ini silinder kecil, ini silinder besar. Nah, silinder kecil ini low pressure, kemudian ada valve satu arah, silinder besar ini high pressure. Dia kalau yang sebelumnya kan fix. Jadi dia fungsinya kan menahan si chain tensioner. Nah, jadi pada saat rantai bergerak, dia nahan nih supaya si posisi rantainya itu tetap tertahan gitu. Nah, bedanya kalau yang dulu fix, kalau yang ini dia pada saat ada terjadi getaran kecil dia fleksibel, dia bisa bergetar mengikuti vibrasi yang terjadi gitu. Nah, namun pada saat terjadi hentakan yang tinggi pada rantai kan kalau kita lihat di motor-motor seperti itu kan dia gini-gini ya, gerak-gerak gitu. Nah, pada saat terjadinya gaya yang tinggi, pada saat kecepatan tinggi atau pada saat traksi awal, itu dia akan memberikan gaya tekan. Nah, di sini tuh ada oli di dalamnya dan valve satu arah, jadi oli dari atas bisa masuk, yang masuk di dalam tidak bisa keluar. Nah, dia akan mengeras pada saat itu, ini kan bisa ditekan nih. Nah, dia akan menahan ini olinya nih, menahan si tension karena ada valve satu arah gitu. Nah, sehingga dia tetap bisa menahan si chain tensioner pada saat terjadinya gaya yang berlebih. Nah, cuma dia tetap untuk menjaga fitur safety-nya dia tetap memiliki kebocoran di area silinder sampingnya sini, jadi dia tetap dapat sedikit keluar olinya gitu. Nah, jadi kalau ada tegangan yang tinggi, dia tetap bisa mengurangi kadar olinya. Nanti olinya gimana ya? Diisi lagi dari atas sini lewat valve satu arah, terus bersirkulasi seperti itu ya. Nah, ini ketika itu dia maka di sini dapat meminimalisir yang tadinya getarannya diteruskan sama tensioner, ini getarannya akan diredam karena dia mampu mengikuti getaran dari si tensioner, sehingga dia mengurangi noise, meningkatkan penghematan bahan bakar serta meningkatkan output performance-nya, gitu ya. Next, kemudian air intake system. Nah, di sini ada perubahan mekanisme suplai udara atau penyesuaian atau improvement. Di sini udara yang masuk ini akan diarahkan dengan rectifier. Ini kalau tidak ada rectifier gimana? Udara tetap masuk, tapi di sini ada turbulensi kecil, gitu. Nah, di sini kan kalau nggak, ini kan ada punya arah, kalau nggak ada, di sini ada turbulensi kecil yang dapat menghambat suplai udara masuk. Nah, ketika dia masuk, area suplainya ke throttle itu diperbesar, sehingga udara yang masuk itu bisa lebih banyak. Kemudian throttle-nya diperbesar dari 26 menjadi 28 karena suplai udaranya kan sudah banyak nih, maka si intake-nya juga diperbesar menjadi 28. Itu debit yang masuk bisa sampai mencapai 4,9 liter suplai udara seperti itu. Nah, sehingga dengan mekanisme ini diharapkan motor pada bukaan rotor yang kecil pun itu dapat mencapai performa yang maksimum. Oke, tadi saya kilas tentang ESP, kemudian ada satu materi lagi terkait dengan HSTC. Ini hanya ada satu slide, mudah-mudahan bisa mudah dimengerti ya. Jadi dia adalah, mungkin teman-teman udah umum ya ini, umumnya ini traction control sebenarnya. Nah, dia ini mengendalikan torsi engine. Seperti itu, dia akan bekerja dengan cara mengkontrol torsi. Nah, pada saat kita melakukan opening throttle dengan pada saat bukaan awal atau pada saat kita melewati jalan yang licin, itu kan potensi ban slip itu kan sering terjadi ya, apalagi dengan motor yang powernya besar. Nah, di sini akan dikontrol. Cara kerjanya seperti apa? ECM akan mengkontrol volume bahan bakar yang disemprotkan. Nah, sehingga pada saat dikontrol volumenya, maka tenaga pun akan menyesuaikan dengan bahan bakar yang disemprotkan. Nah, cara kerjanya seperti ini. Di ban belakang ada speed sensor. Pisek yang lama ada nggak? Ada. Cuma speed sensornya dia memberikan indikator kecepatan sama dengan untuk modul ABS-nya di bagian depan reman. Nah, kalau ini fungsinya ditambahkan lagi. Jadi untuk yang depan selain untuk ABS, dia mengirimkan speed signal ke ECU. Sama dengan ban belakang. Ban belakang juga tetap melalui modulator ABS informasinya ke ECU. Modulator yang di sini ya, yang depan ya, karena dia satu channel. Nah, nanti ECU ini akan menerima dua informasi, ban depan dan belakang. Nah, pada saat terjadi spin, ban belakang berputar cepat.
Nah, berputar cepat maka si ECU akan men-trigger, oh ini ada perbedaan putaran, maka kita harus melakukan traction. Maka dia akan mengkontrol, mengkalkulasi kalau dengan traction yang seperti ini kita harus menyemprotkan seberapa banyak nih target bahan bakarnya yang dikurangin. Nah, maka setelah dihitung dia akan mengurangi semprotan bahan bakar dan mengurangi torsi yang ditransmisikan ke ban belakang, sehingga ban belakang pun perputarannya akan mengurang dan menyelaraskan putarannya dengan ban depan. Nah, sampai selaras maka dia akan normal kembali. Seperti itu. Nah, proses tadi pada saat traction itu, nah saat terjadi nanti HSTC indikator akan blinking. Jadi nanti kalau mau di belakang nih, kalau dapat traction, kalau berkedip itu jangan khawatir, bukan kerusakan, tapi menandakan bahwa fitur safety ini berfungsi dengan baik. Gitu pada motor teman-teman. Nah, ini di sini kalau dilihat di combination meter ini di indikator sebelah kanan. Ada dua indikator traction. Di sini kalau on dia lambangnya seperti ini, dia akan menyala. Nah, kalau off dia lambangnya seperti ini. Ada palangnya. Gitu. Nah, yang blinking itu yang kiri ya. Yang ini nih, dia akan blinking. Nah, kalau off ya tentu saja tidak ada traksi. Tidak ada traksi. Jadi teman-teman harus lebih aware dalam mengendalikan sepeda motor. Seperti itu terkait dengan traction control, mungkin itu saja untuk yang bisa saya sharingkan kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Adi.